Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardiwan, Wideiswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pada kesempatan ini akan menyampaikan strategi pembelajaran Latsar CPNS Agenda 3 secara distance learning melalui sinkronus dan asinkronus, yakni tentang kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui dasar hukum dari penyelenggaraan latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Antara lain yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 10 Tahun 2021, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022. Penyelenggaraan Latsar CPNS dapat dilakukan secara klasikal maupun blended learning. Dalam blended learning sendiri terdapat pelatihan mandiri atau kita kenal dengan MOOC, kemudian distance learning yang terbagi atas e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan pembelajaran klasikal. Nah, pada kesempatan ini kita lebih fokus kepada distance learning, yakni e-learning secara sinkronus dan asinkronus. Latsar CPNS sendiri untuk yang blended learning ini dapat dilaksanakan secara mobile learning, yakni pembelajaran mandiri. Distance learning terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Pembelajaran klasikal yang diselenggarakan di lembaga pelatihan nantinya. Kemudian PKTBT, yakni penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diselenggarakan di instansi asal peserta. Kalau kita memperhatikan jadwal pembelajaran distance learning, maka pembelajaran agenda 3 terdapat 3 sesi atau 3 hari dengan total 20 jam pembelajaran. Pada pembelajaran hari pertama, sebagaimana dalam lingkaran merah, yakni terdapat 8 jam pembelajaran yang dibagi ke dalam 2 jam pembelajaran secara sinkronus dan 6 jam pembelajaran secara asinkronus. Kemudian di hari kedua terdapat 9 jam pembelajaran secara asinkronus dan di hari ketiga terdapat 3 jam pembelajaran secara sinkronus. Pembelajaran hari pertama yakni 8 jam pembelajaran terdiri dari 2 jam pembelajaran sinkronus dan 6 jam pembelajaran asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, peran fasilitator antara lain yakni memperkenalkan diri secara singkat kepada peserta, perkenalan antara peserta dengan peserta, serta fasilitator membangun suasana akrab sehingga peserta nyaman untuk berpartisipasi. Kemudian fasilitator menegaskan bahwa di sini fasilitator bukan mengajari, tetapi mengajak peserta untuk belajar, karena bagaimanapun pembelajaran orang dewasa menganggap bahwa peserta telah memiliki pengalaman-pengalaman yang dapat ia gunakan untuk belajar. Kemudian selanjutnya melakukan konfirmasi atas pemahaman dalam sesi pembelajaran MOOC, dapat berupa kuis seperti Mentimeter maupun Kahoot. Kemudian fasilitator melakukan overview secara singkat agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda yang lain. Selanjutnya fasilitator memfasilitasi tanya jawab bila mana peserta perlu melakukan pendalaman terhadap hal-hal yang perlu untuk diketahui. Selanjutnya fasilitator menjelaskan penugasan yang harus dilakukan oleh peserta pada sesi asinkronus. Nah, pada sesi asinkronus yang 6 jam pembelajaran, peserta melakukan
aktivitas tertentu antara lain membuat video monolog mengenai tugas di instansi atau di unit kerjanya, jenis layanan yang ia berikan, standar layanan yang harus dicapai, dan bagaimana keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian organisasi. Yang kedua, membuat learning journal berupa rekaman suara dengan durasi 3-5 menit yang menguraikan pengalaman belajar serta ulasan dan pemaknaan peserta terhadap materi manajemen ASN. Selanjutnya, pada hari kedua terdapat 9 jam pembelajaran yang kita bagi dalam 6 jam pembelajaran untuk melakukan tugas individu dan 3 jam pembelajaran untuk tugas kelompok. Pada tugas individu, peserta diminta untuk menganalisis isu dan gagasan kreatif menggunakan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian peserta membuat learning journal berupa rekaman suara yang menguraikan pengalaman belajarnya serta pemaknaan terhadap materi Smart ASN. Sementara pada 3 jam pembelajaran tugas kelompok, peserta diminta untuk melakukan diskusi isu aktual terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance, baik isu itu bersifat lokal maupun nasional. Nah, untuk hari ketiga terdapat 3 jam pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus. Pada pertemuan atau pembelajaran sinkronus ini, fasilitator perlu membangun suasana nyaman agar peserta dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian fasilitator mereview pembelajaran pada sinkronus pertama. Selanjutnya, fasilitator memberikan feedback terhadap hasil presentasi kelompok maupun individu peserta dan melakukan pembulatan materi serta memberikan motivasi. Juga beberapa pengarahan mungkin yang penting untuk pembelajaran klasikal nanti. Dan aktivitas peserta tentunya mempresentasikan hasil penugasan kelompok maupun individu. Mungkin demikian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, harap maklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.